KSR Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat KSR Wanes, selamat datang di podcast Rompi, obrolan bersama relawan penuh aksi. Nah, di episode kali ini bakal ditemenin sama Andin dan juga Rona. Kita bakal bahas topik yang menarik nih. Salah satunya kalau kita bicara tentang dunia relawan kan, Ron? Ya. Itu pasti identik dengan pertolongan saat bencana. Nah, episode kali ini kita akan mendatangkan salah satu narasumber yang juga pernah turun di bencana alam. Tepatnya itu di tahun 2018 di bencana gempa Lombok. Mungkin Sobat KSR Wanes ada yang masih ingat? Nah, daripada kita penasaran sama ceritanya kan, Ron? Langsung aja yuk kita panggilin. Oke. Halo Mbak Una. Halo teman-teman semuanya. Oke. Mantap. Gimana nih Mbak kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke Mbak, boleh nih perkenalan dulu sama Sobat KSR WNS. Pasti pada kepo nih. Ada apa sih ini? Biar lebih kenal. Iya, biar lebih dekat. Iya. Oke, jadi perkenalkan ya teman-teman semuanya. Nama saya Muna Maimunah Salsabila. Teman-teman biasa panggil saya Muna. Saya alumni dari K3 UNS tahun 2015 dan saya angkatan 25 di KSR PMI Unit UNS. Oke. Merasa tua sekali nih sebenarnya saya. Oh ya, karena sekarang udah angkatan berapa ya? Mau 30 Mau 30. soalnya. Wow. Nah, tadi kan background-nya dari perkuliahan dan juga organisasi. Mungkin bisa diceritain Mbak Muna tentang cerita awalnya kenapa bisa masuk ke dunia kerelawanan, terus bisa berjodoh dengan KSR WNS. Organisasi itu jodoh kita. Iya, Mungkin ada sepakat. jodoh. Langsung aja Mbak Mun. Awalnya kenapa ya KSR UNS ya? Jadi awalnya pertama saya masuk atau daftar di KSR UNS tuh karena dari awal saya punya kayak mencoba men-challenge diri saya sendiri. Kalau saya di kuliah saya harus ikut banyak organisasi karena kan saya ambis emang kelihatan ambis banget ya. Karena emang selama sekolah maksudnya dari SMP, SMA itu nggak pernah yang namanya ikut organisasi. Jadi kayak ya udah belajar kayak gitu. Nah, karena udah kuliah ya kayak merasa kok nggak punya pengalaman organisasi sama sekali ya kayak gitu. Nah, akhirnya mencobalah ikut lihat di expo sih awalnya. Teman-teman kan masih tahu kan expo kita diliatin apa UKM yang ada di kampus kayak gitu. Nah, awalnya tuh jujur aja nggak tahu KSR ini apa kayak gitu kan. Saya ikut UKM sebelah kayak gitu. Nah, cuma ada temanku tuh yang nawarin kayak gitu, "Mun, ayo ikut ini," kayak gitu. Apa ini? Maksudnya apa ini tuh KSR tuh apa kayak gitu kan. Temanku bilang, "Ya kayak PMR kayak gitu loh." Oh ya, karena saya merasa punya basic kesehatan ya, maksudnya saya kan dulu SMK di analis kesehatan, merasa punya basic kesehatan, ya udah saya coba mendaftar kayak gitu. Iya, awalnya emang belum tahu ya KSR itu apa. Iya, nggak tahu, sedih banget kan sih. Diajak temen. Iya, terus tapi lucunya, kenapa sih pernah nggak sih kalian diajak orang, tapi orang itu malah nggak bertahan gitu loh? Malah diajak kan. Iya, ya udah akhirnya ya kita sama-sama daftar, cuma temanku di hari pertama itu nggak ikut kayak gitu loh. Jadi ya bersyukur sekali bisa bertahan di KSR karena apa ya, benar-benar memberikan banyak pengalaman gitu di KSR tuh. Dari yang public speakingnya mungkin 0, jadi ya lumayan lah ya. Terus bisa ngelobi orang kayak gitu. Terus yang pasti ini sih, pengalaman buat ketemu orang-orang baru itu luar biasa sih kalau dari KSR nih. Dan kekeluargaannya, wah love banget lah sama KSR WNS. Apalagi ini, Din. Apa? Mbak Muna tuh diterjunin gitu loh di bencana. Gimana sih Mbak, boleh nih diceritain awalnya itu? Kan soalnya kalau yang turun di bencana tuh Nggak sembarangan gitu kan. orang. Dan katanya pas masih kuliah kan, mungkin bisa ceritain diterjuninnya sama komandan loh ini. Waduh. Boleh cerita dong. Oke, kalau sebenarnya kalau turun di bencana itu awalnya kan karena kita udah selesai kepengurusan nih. Selesai kepengurusan terus saya mikir apalagi yang bisa saya berikan ke KSR atau apa yang bisa saya dapat dari KSR kayak gitu. Nah, adalah itu pelatihan tentang PSP kan. Saya nggak tahu PSP apa kayak gitu. Cuma coba nyari tahu aja. Nah, kan udah ada tuh Mbak Mutia kayak gitu yang ikut pelatihan sebelumnya kayak gitu. Nah, dari situ ada seleksi kan ya. Terus akhirnya kita ikut, kita berangkat pelatihan. Ya, qadarullah ada bencana di tahun yang sama di 2018 itu. Nah, saya juga nggak berekspek bakal turun di bencana. Jadi itu posisinya tengah malam, bencana gempa Lombok itu kan maghrib ya, kalau di sini maghrib
Terus malam jam 11 malam itu saya ditelepon dari PMI Solo kayak gitu. Langsung dari PMI Solo? Iya, langsung dari PMI Solo saya ditelepon. Merinding, Din. Ya ditelepon, ditanyain, ini Muna kayak gitu. Iya Pak, gimana? Saya bilang kayak gitu kan. Kamu kalau turun bencana di Lombok gimana? Mau nggak? Rasanya tuh antara excited sama apa ya? Kayak apa ya, takut aja juga gitu loh, kan nggak pernah turun di bencana, nggak Wajar tahu lah ya, iya maksudnya kita nggak tahu kondisi di sana seperti apa kayak gitu, cuma kayak seneng aja gitu, wah langsung ditelepon PMI Solo nih kayak gitu, cuma kayak nggak ada gambaran. Nah sebenarnya itu agak susahnya diizin orang tua ya, maksudnya dengan di hari yang sama gempa hari itu malam ditelepon besok berangkat. Nah yang paling bikin apa ya takut nggak dapat izin tuh kayak besok paginya tuh harus berangkat gitu loh. Pagi-paginya bener? Iya, pagi-pagi itu kita harus sudah di PMI Solo kayak gitu kan. Akhirnya ya udah setelah melobi orang tua, jujur aja sebenarnya saya nggak dapat izin kayak gitu buat berangkat kayak gitu. Cuma dari ibu sih sebenarnya. Tapi kalau dari bapak kayak wes nggak apa-apa berangkat aja. Nah, merasa ada peluang. Ada peluang. Ya, ada backingan. Terus ya udah saya mencoba meyakinkan ke orang tua saya. Ya udah akhirnya saya berangkat kayak gitu. Masya Allah. Masih merinding. Iya merinding ya. Aduh. Terus apa namanya sampai di sana itu pertama itu ngapain Mbak di sana itu? Pertama ngapain Mungkin ya? first impressionnya kali Iya, ya, first impressionnya. kesannya yang paling membekas. Sampai sana ya mesti saya ketemu sama teman saya waktu pelatihan di PSP ya di Malang. Jadi ada teman saya kan asli orang Mataram sana ya. Ya di sana kondisinya kan kita masih di kotanya, di kota Mataram ya. Ya kotanya sih nggak separah di desa-desa yang di daerah kaki Gunung Sembalun kayak gitu, terus di Dangyang kayak gitu. Kalau di Mataram sih cuma kayak listriknya Mati. ada yang mati juga kayak gitu, tapi nggak semuanya kayak gitu. Terus semua toko-toko masih tutup kayak gitu. Cuma ya ada dampak dari gempa itu, kayak beberapa bangunannya retak-retak kayak gitu. Cuma nggak yang parah banget kayak gitu. Oh, berarti apa namanya kesan pertamanya itu baru nyampe kotanya juga ya, belum nyampe ke lokasinya kayak gitu. Belum sampai sih. Jadi kita tuh kayak tim PMI di luar dari Lombok yang pertama kali datang kayak gitu. Belum tersusun koordinasi yang baik gitu loh kayak. Nah, kan jadi belum ada yang namanya koordinator ini siapa. Cuma kerennya kayak PMI Solo itu kayak orang-orangnya tuh kayak udah wow kayak gitu. Jadi ya mereka jadi koordinator di beberapa klaster kayak gitu kan. Nah, baru besoknya dari hari itu udah ada koordinasi, barulah kita diturunin ke beberapa daerah karena nggak cuma satu daerah kan ya yang terdampak kayak gitu. Nah, itu yang sebenarnya aku tuh nggak sendiri ya di sana ya teman-teman ya. Ada Mbak Ristika juga ya, satu angkatan sama saya kayak gitu. Nah, itu kita dipisah sama orang PMI Solo. Jadi kita kayak kita ngapain dia nanti kayak gitu kayak enggak dipisah ya. Iya, jadi benar-benar enggak tahu gimana, benar-benar dipisah. Terus kita berangkat sama tim Solo juga ada sih, cuma di bagian yang beda ya, distribusi logistik kayak gitu. Nah, sampai di lokasi tuh benar-benar jalanan macet kayak gitu. Jadi kayak banyak bantuan yang masuk, juga banyak orang yang mau keluar dari daerah gitu loh, dari desa itu kayak gitu. Nggak kondusif gitu ya? Iya, nggak kondusif sama sekali. Yang harusnya waktu itu bisa kita tempuh perjalanan cuma 1 sampai 1,5 jam, itu hampir sampai 3 sampai 4 jam kayak gitu. Yang lama banget ya. Iya, sumpah lama banget itu kayak aduh ya ampun, ini kan sedihnya tuh lihat kanan kiri tuh kayak orang-orang tuh minta bantuan kayak gitu, yang kayak minta masker lah, minta makan lah. Kan karena itu banyak jalan yang apa ya beberapa jalan ketutup kan kayak gitu. Dan bantuan logistik tuh belum banyak yang masuk kan. Jadi tuh banyak yang minta di jalan-jalan kayak gitu loh. Khususnya sih masker sama apa kayak perlengkapan bayi kayak gitu loh. Terus ya udah sampai sana yang bener-bener kaget tuh kayak ya iyalah di tempat bencana ya. Apa yang aku harapkan, nggak ada listrik, nggak ada air, kayak kita nggak makan dari siang. Kayak gini banget ya Riz, ternyata Riz kayak yang banyak excited tuh kayak terus ya udah terlanjur malam di sana, kita nggak bawa apa-apa. Jadi kita kan punya tempat apa namanya penginapan sementara buat relawan kan, tapi di Mataram kan, dan kita nggak bawa apa-apa di sana, dan akhirnya kita harus nginep kayak gitu, harus nginep di sana ya, karena kalau kita mau pulang kondisinya nggak memungkinkan karena kita lihat jalanan yang macet tadi kan. Ya udah di sana, terus kita nggak tahu mau ngapain, jujur aja kita nggak tahu ngapain karena perintah dari koordinator PSP kami
cuma dibilang kamu nanti assessment ya. Cuma udah malam, kita nggak mungkin assessment malam-malam kayak gitu. Nyampainya ke sore Ya, kesorean. Udah nggak kesorean lagi sih sebenarnya. malaman. Udah kemalaman itu. Terus udah besoknya kita cuma main-main sama anak-anak aja kayak gitu ya. Kita nyanyi-nyanyi, kita senam pagi bareng-bareng kayak gitu. Cuma ya sebisa kita kayak gitu, nggak yang belum ada program khusus. Kalau PSP kan biasanya punya program khusus, ya, kita nggak ada kayak gitu. Terus ada gempa di hari yang sama itu dan lumayan gede juga kan, gempa susulan 6,4, dan itu yang bikin aku bener-bener drop ya, maksudnya rasanya pengen pulang kayak gitu loh. Ternyata rasanya kayak gini ya. Susulannya itu gempa susulan. Iya, gempa susulan kayak aduh langsung kayak, terus kan semua relawan langsung ditarik ke Mataram kayak gitu. Hari itu juga kayak gitu sorenya. Berarti dari PM itu cuma kayak seruan S Mbak yang ikut ke sana atau ada yang lain? Oh, kalau dari PMI Solo waktu itu yang kloter pertama dari KSR WNS, tapi setelah itu ada dari Nanti ada pergantian. iya, ada gitu. pergantian. Kebetulannya Mbak Muna nih yang kloter pertama. Iya, kan? kloter pertama. Kloter pertama di hari pertama udah Aduh, rasanya iya. Kayak H+ bencana, H+2 kan ya Kemarin jadinya. aja waktu Mbak Muna pulang kayaknya aku dapat cerita yang katanya waktu menghibur anak-anak tuh ada gempa terus ada diambil Iya, gempa. makanya baca sholawat bareng-bareng. iya, makanya Allah. itu yang Mungkin kayak bisa diceritain suka dukanya gitu. ya suka dukanya seneng sih sebenarnya sama anak-anak itu. Mereka tuh kayak yang apa ya, yang mungkin mereka nggak berpikir akan terjadi seperti itu ya kayak gitu. Jadi ya mereka diajak main ya senang-senang aja kayak gitu. Cuma kadang mereka juga sedih cerita ada orang tuanya yang meninggal kayak gitu. Nah itu di tengah-tengah kita asik, kita tuh cuma pakai tenda dari terpal biasa kayak gitu ya. Itu kita lagi nyanyi-nyanyi kayak gitu-gitu kan. Terus tiba-tiba itu ada yang aku bilang gempa 6,4, tembok tuh langsung apa sih bergetar kayak gitu kan. Saya lihat keluar kan. Wah, anak-anak tuh yang kayak teriak-teriak kayak gitu kan. Terus semuanya dari koor kan tuh ada koor kupas datang kan. Terus dia bilang, "Udah ya semuanya kita tenang kayak gitu. Kita jangan ada yang keluar dari tenda kayak gitu kan. Kita berdoa bareng-bareng kayak gitu." Udah kita berdoa, kita yang kayak aku sebenarnya di situ takut banget kayak aku mau nangis tapi kan ya nggak mungkin kan ya. Maksudnya kan kita selalu diajar ya jangan pernah menunjukkan emosi kita di depan korban ya, maksudnya penyintas sih kalau sebenarnya kita bilang kayak gitu. Jangan sampai kita menunjukkan emosi yang berlebih kayak gitu. Selesai itu kita bubarkan kan, ya udah kita bubarkan. Dan setelah itu kayak aku bilang sama Ristika aku pengen pulang aja kayak gitu, pengen pulang aja kayak gitu. Udah takut banget soalnya kan, karena waktu itu juga ada apa kabar kalau ada relawan yang meninggal juga kan kayak gitu. Jadi kayak bikin drop banget gitu loh rasanya kayak Pasti cuma sesama relawan aja. iya, bisa ceritanya. nggak mungkin kita ngomong sama apa namanya sama penyintas kan kayak gitu. Jadi ya udah, ya hari itu aja. Terus Ristika yang bilang, "Udah Mun, nggak apa-apa, kita jalanin. Kita niatnya apa di sini mau nolong kan? Ya udah kita Bismillah aja kayak gitu. Insya Allah kita dilindungi sama Allah ya." Ya kita saling menguatkan lah di situ kayak gitu. Dengan kondisi seperti ini, jujur aja emosi kita tuh kayak ya gimana ya, campur aduk gitu loh, kayak seneng, sedih kayak gitu. Terus yang excited, terus apalagi ikut sedih ketika dengar cerita dari kehilangan anaknya, kelihatan harta bendanya kayak gitu. Ya sedih kayak gitu. Cuma kan ya kita harus bisa menguatkan para penyintas ini juga kayak gitu. Nah, kayak gitu kayak ada yang punya rasa yang beda sama relawan yang ada kayak gitu loh. Mungkin kalau ada yang keluarganya meninggal atau mungkin bisa berpikiran negatif ke relawan yang ada gitu, pernah nggak? Maksudnya orang-orang yang terdampak ini berpikiran negatif ke relawan kayak gitu. Ya sempet sih waktu itu ada warga itu yang marah karena distribusi logistiknya itu nggak belum nyampe. belum nyampe kayak misal si A udah dapet kok di desa B nggak dapet kayak gitu ya. Semacam seperti itu sih. Mereka merasa kayak nggak merata aja. Cuma kan karena kemarin gempa di Lombok itu sifatnya sporadis ya. Jadi kayak cuma di satu tempat berapa kakak ya, kita emang agak kesulitan untuk mendata itu kayak gitu. Dan relawan itu nggak cuma dari PMI aja ya teman-teman. Maksudnya banyak kan kayak gitu. Nah kita kan juga harus melihat apakah mereka udah dapat apa belum. Takutnya nanti ada double gitu loh, kayak penumpukan bantuan kayak gitu loh di satu titik kayak gitu. Berarti koordinasi penting banget ya. Apalagi ya nggak cuma PMI, takutnya Banyak relawan kan yang soalnya kalau banyak bantuan takutnya nanti ketumpuk. Iya, ketumpuk, nggak merata. Bicara tentang ini, kemarin total turunnya berapa hari Mbak Muna? Saya itu totalnya 10 hari cuma sama perjalanan berangkat sama pulang ya. Mungkin di sana berapa hari ya? Cuma 7 sampai 8 hari kayak gitu. Tapi meskipun cuma 7 sampai 8 hari itu perasaan campur aduk itu pasti ada ya. Kayak gitu tuh kalau dari relawan sendiri itu caranya gimana? Kalau dari based on experience Mbak Muna itu
kan katanya kita nggak melulu nih buat kita harus refresh dan Iya, harus sebagainya. refresh. Itu gimana? Mungkin bisa ceritain? Oke. Jadi kita tuh setiap malam kita selalu punya rencana kayak gitu. Selalu punya rencana untuk apa yang mau kita lakukan besok. Pelayanan apa yang mau kita lakukan kayak gitu. Kan klasternya banyak ya. Ada Yankes, ada PSP, ada logistik, ada DU, dan lain sebagainya. Kita malamnya udah briefing dulu. Besok kita mau ke desa mana, berapa target kita udah tahu kan kayak gitu. Nah, dari situ paginya kita kayak ada apel pagi gitu loh. Sambil mereview pembagian Kayak orang briefing gitu ya? Ya kayak briefing juga pembagian mau kemana aja kayak gitu. Nah setelah itu kita bagi dengan armada kita yang ada. Jadi kita pakai ya mobil ambulan kayak gitu. Jadi dari beberapa PMI yang datang dari luar Lombok itu bawa ambulans juga. Nah kita mobil dipisah kayak gitu kemana aja kayak gitu. Nah dari situ, nah satu kelompok itu mesti ada komplit kayak gitu ya, maksudnya ada Yankesnya, ada PSP-nya, ada bagian logistik. Kalau logistik enggak sih, logistik nyebar kayak gitu, misal ada yang assessment kayak gitu-gitu. Nah kita tuh biasanya kalau selesai pelayanan, kita kan jamnya kita kayak punya jam kerja gitu loh. Pokoknya jam 4 kita harus sudah balik kayak gitu. Jadi ada waktu istirahat. Ya, jadi kita harus balik ke posko kayak gitu. Kita balik ke posko buat istirahat, nanti buat kita laporan kegiatannya seperti apa kayak gitu. Nah kalau di tempatku biasanya sering mampir ke pantai gitu loh, kayak buat refresh aja kayak gitu. Jadi kan kita tahu ya Lombok kan indahnya iya, gitu. pantainya banyak ya. Bukannya kita pengen seneng-seneng ya, cuma kadang kita juga harus meluapkan emosi kita kayak gitu dengan kita debriefing di pantai ya. Kita ngobrol kadang kayak gitu, cuma sekedar lihat sampai sunset kayak gitu tok. Terus kita balik lagi. Karena nggak bisa dipungkiri juga ya relawan tuh manusia, ada jenuhnya. Bener. Nah terus kalau khusus dari PMI Solo ya, kita tuh kayak kalau udah 1 minggu kita kloter ganti orang kayak gitu. Jadi kan aku bilang tadi ada beberapa kloter kan, kayak gitu karena mengurangi tadi penumpukan emosi. Nah buat teman-teman yang waktu kerjanya di sana lama, maksudnya kan ada yang tugasnya ada 1 bulan kayak gitu kan, atau lebih bahkan berapa bulan kayak gitu. Biasanya dari tim PSP itu menyediakan yang namanya debriefing kayak gitu. Bentuknya macam-macam sih, bisa game, bisa sharing bareng kayak gitu. Karena kita kalau jadi relawan, kita kan nggak bisa pilih-pilih kerjaan nih. Ya pasti. Pasti kan teman-teman tahu sendiri kan bisa kayak meluapkan gitu. emosi secara Betul kayak gitu. Kalau aku ya kemarin sama Ristika pulang bersih-bersih masih bisa bantu DU kayak gitu. Jadi bukan apa-apa ya, kita saling tolong aja. Kalau misal barang datang dari logistik, kalau kita bisa bantu angkat-angkat ya kita bantu angkat-angkat gitu. Jadi ya rasa kekeluargaan ya relawan tuh luar biasa gitu loh menurutku. Din, kalau kita denger tuh kayak seru, keren, terharu juga. Tapi nggak bayangin kalau kita yang sendiri terjun gitu. Jadi kayak based on experience-nya Mbak Muna ternyata mengajarkan kita banyak hal tentang bagaimana sih peran relawan ketika turun langsung. Karena jujur kita sebagai juga anak KSR tuh setiap kali dengar cerita bencana pasti excited, dan juga ceritanya Mbak Muna ini gitu. Kayak wow, beneran nih merasa tersanjung saya. keren gitu pokoknya. Apalagi kan aku yakin sih di luaran sana tuh banyak banget orang-orang yang termotivasi buat jadi relawan kayak gitu. Mungkin dari Mbak Muna sendiri ada pesan sendiri buat masyarakat di luar sana. Pasti aku yakin jiwa-jiwa relawan tuh pasti ada di yang jiwa kemanusiaannya tuh tinggi kayak gitu. Mungkin ada pesan khusus dari apa yang telah Mbak Muna rasain kayak gitu. Oke. Pesan khusus ya apa ya, sebenarnya perlu teman-teman inget ya, maksudnya buat jadi relawan tuh nggak harus yang turun di bencana gitu, maksudnya harus ada bencana dulu kita baru bisa jadi relawan kayak gitu, nggak gitu ya teman-teman. Maksudnya kita nolong orang aja kita juga bisa disebut sebagai relawan. Jadi ya terima kasih sudah menjadi pahlawan kemanusiaan. Nah semoga kontribusi dari teman-teman relawan yang berikan ini bisa menjadi ladang amal ibadah. Jangan pernah capek buat jadi baik dalam berbagi dengan sesama. Salam kemanusiaan. Aduh Andin, merinding Din. Kayak langsung tergugah ya. Selama ini kemana aja cuma rebahan, kita harus bergerak nyata ini aksi-aksi. Sebelumnya makasih ya Mbak Muna udah sharing-sharing sama kita, sama teman-teman sobat KSR UNS. Mungkin di next kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Oke, siap. Juga bisa Landin kalau terjun ke bencana kan nggak memungkiri ketemu relawan banyak. Bisa aja berjodoh. Kalau itu bonus. Mungkin kita bisa cari narasumber ya yang based on experience itu. Tapi yang paling utama yang tadi udah banyak Mbak Muna ceritain ya, kalau misalnya terjun itu kayak panggilan dari hati. Dan juga
ininya yang tadi kita harus ingat-ingat, jangan pernah capek jadi baik. Terus kita harus mulai terus bergerak kalau melihat sekeliling kita itu membutuhkan bantuan kita kayak gitu. Oke, keren banget ya Allah, nggak nyangka ya udah habis setengah jam guys. Nggak kerasa ya. Pasti ceritanya masih banyak. Masih banyak lah. Oke, mungkin bisa next time ya. Next time kita kulik-kulik. Oke, terima kasih Mbak Muna udah disempetin ke sini buat sharing-sharing cerita-cerita yang inspiratif, menarik sekali buat teman-teman di luar sana nih yang memiliki niat baik yang pastinya buat awal ya. Dan semoga bermanfaat juga buat sobat KSR UNS. Iya. Gitu. Terima kasih Mbak Muna. Iya, sama-sama teman-teman. Terima kasih juga sudah mengundang saya untuk berbagi sedikit cerita ini. Oke. Semoga bermanfaat lah. Mantap. Mungkin kapan-kapan kita bisa ketemu offline. Amin. Bener. Semoga ini pandeminya segera berakhir ya. Oh ya, amin. Oke, nggak kerasa ya episode kali ini udah selesai. Semoga berkesan ya buat sobat semua. Jadi Sobat KSR UNS, jangan lupa tetap jaga kesehatan, terapkan protokol kesehatan. Stay safe juga ya saat pandemi kali ini. Kalau memang nggak urgent untuk keluar, nggak usah keluar. Tapi harus tetap produktif teman-teman. Ya, produktif. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di podcast Rompi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kami, salam Rompi.